Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Perjumpaan kita di siang hari ini, kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang nanti akan memberikan informasi penting terkait dengan kesehatan, mulai dari makanan, buah-buahan, sayuran, juga ilmu gizi untuk kita semua, herbal, dan juga apapun untuk mendukung kualitas kehidupan kita akan lebih baik. Nah, silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami silahkan di 08112553.000. Tema kita kali ini insya Allah adalah manfaat kayu manis. Seperti biasa sudah hadir Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Master Medical of Science, akupunkturis dan herbalis. Nanti kita akan dapatkan banyak pelajaran dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bedaan sehat-sehat? Insya Allah semangat dan sehat. Ya. Dan sehat selalu. Insya Allah. Insya Allah. Manfaat kayu manis nih, Dok. Ya, ini berarti selain manis apa lagi nih kandungannya? Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yajiddud dhalimina ila khusara. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang kita rangkum dalam Hidup Sehat Alami. Untuk siang hari ini tema kita manfaat untuk kesehatan, manfaat kayu manis untuk kesehatan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang manfaatnya, tentunya kita harus tahu kandungan zat aktif atau bioaktif yang terkandung dalam kayu manis. Jadi kayu manis ini salah satu tanaman yang biasanya bisa tumbuh subur di daerah pegunungan, di dataran tinggi, itu sangat subur. Dan kayu manis ini bisa tumbuh ya dengan baik dengan musim kemarau pun dengan tumbuh dengan baik. Dan insya Allah kita semuanya juga tidak asing. Jadi kayu manis ini senyawa bioaktif yang paling menonjol, ya, yang paling menonjol pada kayu manis itu, yaitu yang pertama adalah di situ ada protein, ada seratnya, ada kalsium, ada zat besi, ada vitamin A-nya, ada vitamin B-nya, juga ada vitamin K-nya, dan 4 senyawa aktif yang paling menonjol, yaitu yang pertama adalah minyak atsiri atau aldehid, biasa disebut sinam aldehid, itu minyak atsiri. Yang kedua adalah saponin, yang ketiga adalah polifenol dan flavonoid. Kemudian yang keempat adalah tanin. Nah, ini kita bahas satu persatu apa manfaat daripada aldehid atau minyak atsiri,
apa manfaat dari saponin, apa manfaat dari polifenol dan flavonoid, dan apa manfaat untuk kesehatan kita dari senyawa tanin. Jadi kayu manis ini ya, untuk minyak atsiri sendiri itu kandungannya cukup tinggi, dan ini biasanya memang digunakan untuk bidang-bidang kesehatan ya, terutama sebagai antioksidan yang kuat. Jadi antioksidan itu salah satu senyawa yang melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sifatnya merusak. Nah, sifatnya merusak. Dia punya elektron yang tidak berpasangan dan sangat reaktif, sehingga menyerang sel-sel yang sehat. Nah, ini bisa ditekan ya dengan antioksidan. Ya, antioksidan di sini yaitu di kandungan di minyak atsiri atau aldehid. Kemudian juga sebagai antibakteri. Nah, minyak atsiri ini dia bekerja untuk merusak dinding sel dari bakteri, sehingga bakteri itu tidak bisa berkembang, akhirnya mati atau musnah. Kemudian juga sebagai antiinflamasi, anti peradangan minyak atsiri ini. Jadi kemudian juga dalam penelitian yang terbaru, minyak atsiri ini juga bisa untuk merangsang insulin itu bekerja lebih aktif, bekerja lebih baik. Sehingga kalau insulin di dalam tubuh kita itu diproduksi dengan aktif dan sangat sensitif, sehingga bisa merubah glukosa, ya, sehingga diharapkan gula darahnya bisa normal. Kemudian juga ternyata minyak atsiri ini juga merangsang daripada pembentukan sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini juga akan merangsang produksi insulin dengan maksimal. Nah, insulin inilah yang nanti yang menormalkan gula darah. Kemudian yang kedua, yang senyawa yang diunggulkan di kayu manis ini adalah saponin. Ya, saponin ini adalah suatu glikosida yang terkait dengan steroid dan triterpena. Jadi saponin ini mempunyai aktivitas farmakologis yang cukup luas, ya, diantaranya sebagai imunomodulator. Jadi saponin jadi mempunyai aktivitas farmakologi yang sangat luas. Yang pertama adalah untuk imunomodulator, jadi untuk meningkatkan imun sistem. Ya, imun sistemnya jadi baik, sehingga kekebalan tubuhnya jadi baik, insya Allah juga akan jarang sakit. Juga sebagai antitumor, ya, antitumor. Karena memang saponin ini punya gugus senyawa alkalis, jadi senyawa yang mana basanya, pH-nya itu tinggi. Ya. Dia akan menginisiasi, dia akan apa artinya merusak daripada sel tumor. Kemudian juga saponin ini sebagai antiinflamasi, sebagai anti radang, kemudian juga sebagai antivirus, anti jamur, kemudian juga bersifat hipoglikemik. Ya, bersifat hipoglikemik, hampir sama dengan minyak atsiri. Bisa, insya Allah bisa menormalkan daripada kadar gula darah. Kemudian juga sebagai hipokolesterol. Artinya bahwa saponin yang ada di kayu manis ini bisa menurunkan kolesterol jahat, termasuk kolesterol total, triglycerid, dan LDL. Ini saponin. Kemudian senyawa yang lain, yang ketiga yang diunggulkan di dalam kayu manis ini adalah flavonoid.
Nah, flavonoid itu termasuk senyawa fenolik alam yang sangat potensial sebagai antioksidan. Kemudian juga mempunyai bioaktivitas sebagai obat, ya, sebagai obat. Ya, senyawa-senyawa ini dapat ditemukan biasanya pada batang, daun, bunga, buah, termasuk flavonoid di dalam kayu manis ini ada di batang, juga ada di akar, ada di kulit. Ya, sehingga sangat artinya semua kandungan atau semua bagian daripada kayu manis itu bisa dimanfaatkan. Dari batangnya bisa dimanfaatkan, dari daunnya bisa dimanfaatkan, dari kulitnya ini yang paling banyak ya. Jadi kulit daripada kayu manis ini yang banyak digunakan, kemudian akarnya juga bisa digunakan. Kemudian yang keempat, senyawa idola yang keempat yang ada di dalam kayu manis itu adalah tanin. Nah, tanin itu adalah sebenarnya sekelompok senyawa dari polifenol. Jadi ada flavonoid dan ada polifenol. Nah, biasanya tanin ini, ya, tanin ini dia ada di tanaman seperti biasanya teh, kemudian kopi, kemudian anggur merah, kemudian ada kulit kayu, dan beberapa jenis buah-buahan. Nah, di dalam kayu manis ini, kandungan taninnya yang paling banyak adalah di kulitnya, ya, di kulit kayunya. Ini paling banyak. Nah, secara umum, fungsi daripada senyawa tanin ini untuk kesehatan yaitu terkait dengan antioksidan dan antimikroba. Tanin bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri yang akan menyebabkan kematian sel pada bakteri tersebut. Nah, tanin ini, ya, tanin ini makanya ada di teh, ada di kopi, kemudian ada di kulit kayu manis. Nah, sifatnya tanin ini juga mengikat zat besi. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya, kalau kita misalnya makan buah dan minum ramuan kayu manis itu tidak boleh berbarengan. Tidak boleh berbarengan karena tadi mengikat zat besi. Zat besinya diikat sehingga termasuk juga mengikat vitamin C yang ada di dalam buah sehingga kurang bagus, kurang bermakna nanti. Manfaatnya kurang. Kalau bersamaan habis makan buah kemudian minum rebusan daripada kayu manis, maka ada caranya sendiri. Jadi mungkin rebusan dulu, ya, rebusan kayu manis ini mungkin 2 jam baru makan buah. Jangan berbarengan. Kalau berbarengan nanti zat besinya itu akan diikat oleh senyawa tanin tadi, kemudian termasuk vitamin C itu akan diikat oleh tanin ini. Ini saja, ini dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya untuk bahasan tentang kayu manis. Nanti bisa kita perdalam di pertanyaan-pertanyaan. Itu Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami tunggu Anda bisa bergabung di 02716793.000 ataupun di 08112553.000 SMS ataupun di WA kami. Kita bacakan ya Dok, di WA sudah masuk pada beberapa. Pertanyaan pertama dari siapakah ini, tidak ada namanya. Menanyakan, oh ya, dari Ibu Retno di Purworejo. Diberikan contoh sayuran dan buah yang banyak mengandung sifat basa Dok. Oh, ya. Pelan-pelan Dok, mau saya catat. Direkam, kalau direkam cepat ya. Kalau dicatat agak lama. Ya, jadi kemarin sudah kita terangkan ya. Jadi buah dulu ya, buah yang pH-nya di atas 7 ya, 7, 8, 9. Ini buah ya yang pertama adalah tomat, kemudian pisang, kemudian golongan ceri ya, ini tinggi semuanya, kemudian alpukat, kemudian apel ya, kemudian termasuk
ini ya, nanas. Nah itu pH-nya tinggi. Kemudian sayuran juga banyak sekali ya, sayuran hampir sayuran hijau itu pH-nya tinggi ya, termasuk sayuran hijau. Mungkin golongan-golongan ini dulu ya, jadi ketimun itu termasuk sayur ya, timun itu masuk sayur, terong itu masuk sayur, kemudian wortel ya, kemudian brokoli ya, kemudian kol, kobis ya, itu pH-nya tinggi 10 ya, hampir 10. Terong, wortel itu tinggi. Kemudian juga kacang-kacangan termasuk kacang tanah, kemudian kedelai, kemudian kacang hijau, kemudian termasuk kacang panjang. Nah ini pH-nya tinggi, bersifat basah. Nah, tubuh kita itu kalau bersifat basah ya, itu insya Allah penyakit akan ini ya, artinya akan lari. Penyakit itu tidak suka dalam kondisi basah ya, penyakit itu suka dalam kondisi asam, apalagi tumor atau kanker. Kanker itu bisa hidup dalam dua kondisi, yaitu yang bersifat asam dan bersifat hipoksia, artinya kekurangan oksigen. Nah, makanya kalau kita setiap hari itu makan makanan yang mengandung pH tinggi, termasuk buah dan sayur tadi yang sudah kita sebutkan, insya Allah kita akan sehat. Jadi itu Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan panjang nih, Ustaz. Ya. Dari saudara kita yang ada di Kroya. Saya mohon pencerahnya, Dok. Saya suka merebus, katanya dengan rimpang, ya. Kadang bahan yang saya rebus terdiri banyak, baik itu rempah maupun rimpang. Ini termasuk over atau tidak, Dok? Contoh, bahannya adalah jahe, serai. Jahe dan serai itu bahan pokok. Terus kadang saya tambahkan kunir, temulawak, empon yang lain, gonta-ganti. Kemudian rempah, bunga matahari, kapulaga, kayu manis, gonta-ganti. Intinya bahan yang saya seduh itu minimal 7 bahan. Kadang saya tambahkan juga daun pandan, daun salam, kadang juga daun sirsat, dan lain-lain. Ini berbahaya atau tidak, Dok? Mohon pencerahannya. Ya, baik. Jadi kalau terlalu banyak bahan atau ramuan, itu justru akan menghilangkan fungsi esensi daripada rempah itu sendiri. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi yang pokok ya, yang pokok itu ada 4. Ya, temulawak, kunyit, jahe, dan serai. Itu yang pokok. Ini untuk preventif. Preventif, namanya preventif itu sakit apapun. Usaha preventif. Ya. Temulawak, jahe, kunyit, dan serai. Nah, itu 4 ini yang pokok. Nah, nanti kemudian tergantung indikasinya untuk apa. Ya, kalau untuk menurunkan kolesterol, untuk menurunkan asam urat, dan untuk menurunkan menormalkan tensi, itu bisa ditambah 3 lembar daun salam atau 5 lembar daun salam. Nah, jadi temulawak, jahe, kunyit, serai tadi ditambah 3 lembar daun salam. Ya, ini untuk indikasi tadi menormalkan tensi, menormalkan termasuk gula darah, menormalkan kolesterol, menormalkan asam urat. Kalau untuk insomnia misalnya, sulit tidur dan kadang pusing, ya ditambah buah pala, ya, temulawak, jahe, kunyit, serai, dan 2 buah pala. Itu untuk insomnia. Kalau untuk kanker misalnya, untuk kanker, temulawak, jahe, kunyit ditambah dengan 5 lembar daun sirsak. Ya, daun sirsak itu mengandung senyawa yang namanya doxorubicin. Ya, doxorubicin ini salah satu senyawa yang digunakan untuk kemoterapi. Di daun sirsak itu ada senyawa itu. Bisa untuk kanker, tumor, atau benjolan-benjolan, ya, yang sifatnya benjolan-benjolan. Nah, itu seperti itu. Kalau memang misalnya
ada tambahan lagi, misalnya hipertensi yang kronis ya. Ya nanti termasuk juga dengan dietnya, tidak hanya dengan rempah tadi, dietnya juga harus dijaga, harus menjaga mulut, harus bergerak, olahraga, istirahat yang cukup, kemudian mindset yang baik, kemudian termasuk selalu ingat kepada Allah, memori itu Allah. Jadi tidak hanya sekedar rempah saja, tapi memang rempah dan gaya hidup itu harus berjalan seiring, seirama, serasi. Sehingga nanti didapatkan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang holistik. Jadi itu Ibu, silahkan yang lain. Ya. Baik, itu dari saudara kita yang ada di Kroya ya. Baik, pemirsa, kita nantikan pertanyaan berikutnya. Silahkan di line telepon ataupun SMS dan WA kami. Kita akan segera kembali di segmen berikutnya, yang kedua nanti insya Allah setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kami persilakan kita lanjutkan pertanyaan baik di line telepon 02716793.000, SMS dan di WA kami di 08112553.000. Kita lanjutkan ya Dok, dari WA yang sudah masuk. Kali ini pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau minum rebusan kayu manis itu bisa menghilangkan pegal-pegal ataupun capek-capek Dok? Semisal bisa, itu aturan merebusnya itu bagaimana? Baik, ya, jadi memang secara umum, jadi manfaat kayu manis itu yang pertama ya, ada yang kami catat ada 10. Jadi meningkatkan pembakaran lemak dan juga menstabilkan gula darah, membantu mengatasi kram menstruasi, kemudian mengurangi peradangan, ya, radang yang menjadikan pegel ini. Kemudian juga meningkatkan imun sistem, jadi kekebalan tubuh kita akan jadi baik, membantu menyehatkan jantung karena ada kaliumnya di situ dan banyak seratnya. Kemudian juga membantu meningkatkan jumlah sperma dan mengatasi disfungsi ereksi, mengurangi risiko kanker prostat, kemudian juga menurunkan risiko penyakit Parkinson. Ini secara umum. Jadi memang pegel-pegel bisa kita hindari kalau kita itu rutin ya. Nah, kemudian dosisnya seperti apa? Ya, cara penggunaannya seperti ini. Misalnya kan sekarang ini sudah banyak ya diekstrak dalam bentuk serbuk. Sehari setengah atau 1 sendok teh, yaitu kita campur dengan air hangat, ya, bisa juga dengan madu diaduk, sehari sekali saja sudah cukup, ya, setengah sampai 1 sendok teh. Itu kalau bentuknya sudah serbuk, ya. Kemudian kalau dalam kulit kering, 3 batang kulit kering dan 1 ruas jahe direbus. Ya, tadi dengan 3 gelas air atau dengan 2 gelas dijadikan 1 gelas. 3 batang. Jadi ini biasanya memang bisa batang, bisa juga kulitnya. Batangnya itu kan bervariasi dong. Ya. Ada yang segini nih, ya. Segini, tapi ada yang juga seibu jari gitu dok. Ya. Ini yang pakai yang mana dok? Yang paling yang seibu jari itu ya. Seibu jari ini ya, ya. Ya. Ya, kemudian misalnya dalam bentuk minyak atsiri ya, bentuk minyak esensial, yaitu bisa dioleskan di kulit, di daerah-daerah yang pegel, untuk pijat, mungkin pada bagian-bagian yang memar, itu bisa ya, termasuk mungkin di sendi-sendi yang nyeri, itu bisa dioleskan, karena tadi minyak atsiri ini salah satunya dia sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3, serbuk, batang atau kulit atau minyak atsiri. Caranya seperti itu. Dalam bentuk serbuk, saya ulangi, setengah sampai 1 sendok teh ya, dicampur dengan air hangat.
Kalau bisa, kalau ada dicampur dengan madu. Kalau tidak ada langsung diminum seperti kopi, boleh. Kemudian dalam bentuk kulit kering atau batang, itu bisa 3 batang atau 3 batang kulit kering, direbus dengan 1 ruas jahe dengan 2 gelas, ya, kemudian dijadikan 1 gelas atau 1,5 gelas lah. Kemudian kalau dalam bentuk minyak esensial, di sini minyak atsiri, itu dioleskan bagian-bagian tertentu yang memang tadi ada memar di situ, ada pegal di situ, ada nyeri di situ, atau untuk pijat, ya, pijat. Nah, itu menggunakan minyak atsiri yang dari kayu manis ini, insya Allah akan baik. Itu. Ya, baik, kita beralih di line telepon, kami persilahkan 67931 6793000. Halo, assalamualaikum. Ya, kita nantikan yang ada di line telepon, kita bacakan kembali, Dok. Dari Bapak Supriyono di Batang, bahwa minum kopi itu bisa menyebabkan tensi naik. Nah, ini yang menyebabkan tensi naik itu kopinya atau manisnya atau kedua-duanya, Dok? Nah, jadi memang kopi itu yang paling bagus minum kopi itu kopi pahit tanpa gula. Nah, gulanya ini kalau berlebihan kurang baik untuk tubuh. Ya, gula ini juga bisa menyebabkan, kalau berlebihan bisa menyebabkan jadi pembuluh darah itu menjadi kaku. Kalau pembuluh darah itu menjadi kaku, maka aliran darah tidak lancar, juga bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu ada di kopi. Ya. Kopi ini juga termasuk mengandung tanin tadi, mengandung kafein juga. Ya. Kafein ini salah satu juga zat senyawa yang juga bisa meningkatkan tensi. Makanya paling bagus kopi itu, boleh minum kopi ya, sehari 2 kali misalnya, kopi pahit tanpa gula pagi dan sore, silahkan. Cangkir ya, Dok, ya? Ya, cangkir sekarang ya, bukan gelas ya, cangkir. Bukan gelas besar ya. Cangkir ya, cangkir itu. Dan kopi ini juga dalam penelitian bagus, bisa meningkatkan hormon endorfin, juga bisa meningkatkan mood, ya, juga bisa meningkatkan rileks, orang itu jadi rileks. Juga bisa meningkatkan fungsi daripada kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Ini dalam penelitian. Boleh ya kopi, tapi kami sarankan kalau minum kopi, kopi pahit tanpa gula. Ya. Kita sapa kembali di line telepon, siapa tahu sudah ada yang hadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri, Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sri. Gimana kabarnya, Ya, Bu Sri di Pacitan? Gimana, Dokter? Kabarnya gimana di Pacitan? Hujan nggak hari ini? Alhamdulillah, Dok, saat ini baik dan sehat. Alhamdulillah. Cuma pertanyaan saya yang pertama, alhamdulillah sudah terjawab tadi. Dan untuk yang kedua begini, Dok, gatal karena jamur itu, kalau herbalnya itu pakai apa ya, Dok? Masalahnya udah semua dokter udah didatangi, bahkan udah ke hati segala. Tapi gatalnya itu masih terus merah-merah begitu, kadang-kadang kulitnya mengelupas seperti itu, Dok. Itu karena katanya dokter kulit itu jamur kulit. Nah, jadi yang belum dilakukan itu tinggal herbal. Itu herbalnya, kalau ada herbalnya apa? Dokter udah mana? Dokter Jogja udah, Pak Sitan udah, Solo udah, Hati juga udah. Ya, Bu Siti. Ya, Bu. Ya, begitu, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kulit itu memang harus diperiksa. Kemudian kemungkinan tidak hanya sebabnya jamur saja. Biasanya memang ada kombinasi ya. Jadi kalau sudah banyak periksa ke dokter spesialis kok belum sembuh, itu biasanya memang kombinasi, tidak hanya jamur saja. Bisa juga jamur dan alergi. Nah, itu. Diobati jamurnya, tapi alerginya, penyebab alerginya tidak di stop, ya tidak sembuh. Ya, mungkin jamur juga bisa dengan bakteri karena memang sudah kronis, ya, sudah kronis. Nah, biasanya memang kombinasi, ya, memang kombinasi.
Jadi memang kami sarankan, termasuk juga yang pertama sebelum ke herbal ya, menjaga pola makan ya, pola makan. Yang pertama memang makanan-makanan yang mengandung radikal bebas ya, ini semaksimal mungkin dihindari. Mohon maaf ini mungkin untuk sementara ya, khusus untuk yang alergi makanan ya, khusus alergi makanan, mungkin untuk sementara daging ayam leher itu dikurangi dulu, di stop dulu. Kemudian karena memang alergi itu memang harus memantang ya. Kemudian sama telurnya ya, telur ayam ras itu juga dihindari dulu, termasuk mungkin telur puyuh, kemudian juga dagingnya mungkin dihindari dulu, termasuk juga ini lele ya, jadi yang dibesarkan dengan pelet ini dihindari. Jadi ini khusus ya yang alergi makanan. Kemudian herbal apa yang bisa untuk mengobati jamur? Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi yang apa arti unggulan ya? Unggulan untuk jamur itu sebenarnya adalah habatus sauda. Jamur kemudian termasuk anti alergi ya. Ini bisa dua kombinasi. Jadi minyak zaitun dan minyak daripada habatus sauda. Jadi minyaknya. Ya, minyaknya. Sekarang sudah banyak herbal ekstrak minyak zaitun dan ekstrak minyak habatus sauda itu sudah ada. Itu paling bagus untuk alergi dan paling bagus juga untuk jamur. Selain itu juga mungkin direbuskan tadi ya, temulawak, jahe, kunyit, serai tadi. Mungkin kalau ini juga ditambah nanti bisa ini bukan daun salam, daun yang wangi itu daun pandan ya, ditambah daun pandan. Daun pandan ini juga sangat baik ya untuk kasus-kasus alergi dan termasuk kasus-kasus jamur. Dan daun pandan ini sangat bagus juga sebagai aromaterapi juga. Jadi misalnya mobil kita dikasih parfum ya, parfum dari pandan ini sangat baik dan alami, ramah lingkungan, kemudian juga sebagai aromaterapi. Ini bagus, jadi nanti itu pengusir jamur. Jamur di mana mungkin dashboard, kemudian di jok, kemudian di tempat duduk, dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan daun pandan ini. Makanya bisa direbuskan, temulawak, jahe, kunyit, serai, ditambah mungkin 3 lembar daun pandan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah bisa sembuh. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, beralih lagi di pertanyaan ya dari Ibu Titi menanyakan, Dok, saya sering membuat stop pisang, yaitu kolak pisang tidak pakai santan, melainkan menggunakan kayu manis. Apakah kayu manis untuk stop itu aman, Dok? Mohon penjelasannya. Sebenarnya kayu manis ini kan mengandung tanin tadi. Ya, mengandung tanin. Tanin itu fungsinya mengikat zat besi dan vitamin C. Nah, makanya sebenarnya untuk kayu manis tidak boleh disandingkan ya. Tidak boleh disandingkan dengan buah. Ya, bisa disandingkan dengan sayuran misalnya. Atau rempah-rempah yang lain. Artinya yang zat besinya tinggi itu dihindari karena mengikat sehingga nanti zat besinya itu tidak bisa kita makan, artinya dia terlepas ya, terlepas. Paling bagus sebenarnya bukan sandingannya bukan dengan setupnya tadi, bukan dengan kayu manis. Atau kolak ya, kolak pisang ya, itu ya harus dengan bawang merah. Ya, ada yang pakai bawang merah itu. Bawang merah ya. Itu sangat bagus. Ya memang industri kuliner
untuk kesehatan dan untuk industri semata-mata memang beda perlakuannya. Tidak ngejar enaknya tapi manfaatnya gitu. Ya, kalau kita kan mengejar manfaatnya, betul Pak Tommy, ngejar manfaatnya. Jadi bukan mengejar rasa dan kenyangnya. Ya. Kalau dijual kan nggak laku itu. Ada berambang. Baik, itu ya Dok ya. Iya. Baik. Ya, masih ada kesempatan kami undang di line telepon atau di SMS dan WA. Kalau di line telepon sudah ada yang hadir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Ibu? Ini dari Ibu Ti Wonosobo. Ibu Ti. Iya. Wonosobo, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini yang ingin saya tanyakan, ini suami saya kan kalau bekerja berat, itu sore kakinya lutut itu tidak bisa dirasakan. Usia berapa Ibu? Usia sudah 50 lebih. Iya. Jadi kalau sore itu nggak bisa tidur kalau belum dipijit-pijit gitu. Jadi bagaimana Dokter, misal pakai godok-godokan itu rebusan apa saja gitu. Itu Pak Dokter. Berat terima badan kasih. Assalamualaikum. ada berapa Ibu? Terima kasih. Bagaimana? Berat badannya beliau? 60 kurang. Ya. 6 kurang 2, ya. Itu jadi pakai rebusannya apa begitu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ti yang ada di Wonosobo ya. Jadi suaminya setelah bekerja berat itu lututnya sulit diluruskan dan menjelang tidur semua badan pegal. Ya memang harus dicari penyebabnya ya, harus cari penyebabnya. Bisa mungkin kolesterolnya tinggi, bisa triglyceridnya tinggi. Kalau lututnya tadi mungkin bisa gejala pengapuran, nah itu harus dicari penyebabnya dulu. Kalau memang itu kolesterolnya tinggi, misalnya sudah cek triglyceridnya tinggi, nah itu maka makanan-makanan yang mengandung lemak itu dikurangi, mungkin mohon maaf mungkin yang kaki 4 itu dihindari dulu, yang kaki 2 masih boleh ya, yang tidak boleh jeroan sama kulitnya. Kemudian untuk lutut tadi ya, lutut itu kemungkinan juga gejala pengapuran. Makanya tadi berat badannya ditanya karena pengapuran ini berbanding lurus dengan berat badan. Itu ditanyakan. Kalau memang gejala pengapuran ya, jadi pengapuran itu karena tulang rawannya itu mengalami kerusakan ya, tulang rawannya. Untuk memperbaiki tulang rawan, untuk regenerasi osteogenesis istilahnya, tulang rawan ini makanan-makanan atau rempah ramuan yang pertama mengandung kolagen tinggi, yang kedua yang mengandung glukosamin dan kondroitin. Kolagen tinggi itu banyak di ikan laut, ya banyak di ikan laut. Kemudian nanti memperbanyak ikan laut. Ya, ikan laut tidak harus apa yang mahal ya, salmon tidak harus. Ikan teri, termasuk semua ikan air tawar juga boleh. Kemudian juga kolagen ini ada di sendi-sendi tulang. Misalnya kita makan ayam itu ya di sendi-sendinya itu kita makan, ya, kita makan. Kemudian untuk glukosamin kondroitin ini memang banyak di kolang-kaling, ya kolang-kaling. Nah, maka nanti bisa beli kolang-kaling di pasar, kemudian dimasak, ya dimasak. Bisa nanti ya seperti ya kolak kolang-kaling itu, tapi santannya jangan terlalu banyak. Nah, itu bisa. Kemudian juga nanti bisa direbus tadi, temulawak, jahe, kunyit, serai. Nah, ini temulawaknya ini atau kunyitnya ya, kunyitnya nanti diganti dengan laos. Jadi temulawak, jahe, laos dan ini serai. Nah, bisa direbuskan 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas laos,
3 batang serai direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, kemudian diminum pagi dan sore. Juga bisa yang lututnya tadi bisa diolesi dengan minyak atsiri yang dari kayu manis. Nah, insya Allah nanti sehat dan tetap gaya hidupnya diperbaiki. Dan saran kami kalau untuk nyeri lutut ini, olahraga yang paling disarankan adalah nyepeda ontel atau goes ya, dan renang. Nah, itu juga ditempuh. Jadi herbal saja tidak cukup ya, herbal saja tidak cukup, harus juga merubah namanya perilaku, terjadi perubahan perilaku. Semuanya saja terjadi perubahan perilaku, kemudian herbal atau ramuan rempah tadi menjadi gaya hidup kita. Dan insya Allah kita akan sehat yang paripurna, sehat yang holistik. Itu bukti yang ada di Wonosobo. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Tapi laosnya yang bukan ada di rendang ya, Dok ya? Bukan, di rendang juga boleh. Laosnya bukan rendangnya. Ya, ya. Baik, Dok, kami sampaikan terima kasih informasinya. Nanti kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Taman Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.